Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah membuat perencanaan yang baik untuk penjualan guniali ke dunia luar. Sadar atau tidak, Fang Yuan di sini sudah memberikan dampak besar pada kekuatan dari sekte di benua tengah. Tentu ini nanti akan sangat berpengaruh pada saat perang besar pecah. Tapi itu masih jauh di depan. Untuk saat ini kita akan fokus pada peningkatan yang Fang Yuan upayakan. Kita tahu bahwa kultivasi Fang Yuan itu macet setelah dia berubah menjadi zombie. Maka Fang Yuan harus mencari cara untuk bisa memaksimalkan kekuatannya. Karena itu, kita akan lanjut lagi mendengarkan keseharian Fang Yuan dan langkah apa saja yang ia ambil untuk menjadi semakin kuat. Jadi, mari sambung cerita Fang Yuan di part 149. Di awal part kali ini, Fang Yuan pergi ke tanah Langya untuk bertemu dengan roh tanah Langya. Kali ini dia datang untuk mengembalikan semua binatang buas kuno yang telah ia pinjam sebelumnya. Langya, aku telah mengembalikan semua binatang buas yang kupinjam. Jika kau lihat, mereka semua tampak bahagia. Bahkan, mereka tidak mendapatkan luka gores sedikit pun. Mereka sudah seperti anak-anak yang pergi bertamasya. Bukankah itu terlihat baik untuk mereka, daripada mereka harus tidur sepanjang waktu? Kata Fang Yuan dengan arogan. Langya melirik sinis. Bajingan. Bahkan jika mereka terlihat gembira, apa kau pikir aku tidak tahu apa maksud dibalik ucapanmu itu? Kau jelas mengatakan bahwa kau ingin meminjam anak-anakku lagi di masa depan. Jangan harap aku akan mengizinkannya begitu saja. Kau harus ingat bahwa mereka adalah garis pertahanan paling krusial untuk tanahku. Kau tidak bisa membawa mereka sesukamu. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Ya, aku tidak akan berdebat soal itu. Lagi pula, kita tidak tahu kondisi kedepannya. Baik, sekarang aku telah mengembalikan binatang buasmu. Maka kembalikan juga 2 gu yang kujadikan sebagai jaminan. Mendengar itu, Langya mendecakkan lidah. Fang Yuan, kau tahu bahwa penelitian pada gu immortal itu memakan waktu yang lama. Aku belum selesai menelitinya, jadi berikan aku waktu beberapa hari lagi. Mendengar itu, ekspresi Fang Yuan tampak dingin. Ini adalah kesepakatan yang kita buat, jadi cepat serahkan. Fang Yuan, mengapa kau begitu kejam? Kau harusnya tahu bahwa aku sekarang sedang tersegel. Karena itu kecepatan penelitianku pun berkurang. Ayolah, jika begini, kesepakatan ini hanya akan merugikanku, kata Langya sambil sedikit merengek. Tapi Fang Yuan menepis. Transaksi ini adalah kesepakatan kita. Aku tidak pernah memaksamu. Lagi pula aku sudah menjaga anak-anakmu dan memberi mereka makan sampai kenyang. Apa yang ku keluarkan juga tidak sedikit. Lagi pula kita terikat sumpah laut. Jika kau tidak mengembalikannya sekarang, maka nyawamulah yang akan melayang. Cih, kau benar-benar iblis. Pada akhirnya kau selalu memanfaatkanku. Ambil ini, ambil, kata Langya yang tampak kesal kali ini. Dia kemudian mengembalikan kedua gu itu. Kali ini Mo Tan Sang melihat perubahan sikap dari Langya dengan sangat cepat. Ini sungguh membuatnya kagum bahwa seorang anak yang umurnya bahkan belum genap 100 tahun bisa mempermainkan roh tanah Langya yang agung. Lalu, sekarang, Fang Yuan masih belum pergi, karena dia memang masih punya urusan. Fang Yuan kemudian mengeluarkan 3 resep yang telah ia sempurnakan
dan menyerahkannya pada Lang Ya. Ketiga resep itu adalah resep yang hanya memiliki tingkat penyelesaian 60%. Karena itu, Fang Yuan bahkan membutuhkan waktu selama 5 bulan untuk menyelesaikan ketiganya. Melihat ketiga resep itu, Lang Ya terlihat menghela nafas dan menggelengkan kepala. Nak, harus kuakui kau adalah jenius yang tak tertandingi dalam hal menyimpulkan resep. Namun sayang sekali tubuhmu itu sudah menjadi zombie. Mendengar itu Fang Yuan pun menyahut. Ya, sayang sekali tubuhku sudah menjadi zombie. Jadi apa kau punya cara untuk menghilangkan status zombiku ini? Mendengar itu Lang Ya merenung sejenak dan kemudian menjawab. Sesungguhnya ada banyak cara untuk menghapuskan status zombie. Tapi semua resepnya sudah lama hilang. Banyak di antara mereka yang juga memiliki resiko tinggi, serta probabilitas keberhasilannya sangatlah rendah. Selain itu ada juga yang bahan penyempurnaannya kini sudah punah. Lalu, bahkan jika aku sangat menyukai jalur penyempurnaan, aku adalah roh tanah. Aku tidak bisa menggunakan semua metode itu untuk menghidupkan diriku kembali. Jadi, aku memang tidak pernah memikirkannya secara mendalam. Setelah itu, Mo Tan Sang ikut memberi saran. Saudara Fang, bagaimana jika kau masuk saja ke cabang aliansi zombie dataran utara? Di sana penuh dengan zombie abadi, dan mereka juga melakukan penelitian tentang cara menyingkirkan tubuh zombie dan untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Beberapa tahun lalu, aku juga sempat mendengar bahwa mereka telah melakukan beberapa kemajuan tentang masalah ini. Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. Ya, aku pun pernah memikirkan dan memiliki niat seperti itu. Tapi untuk saat ini, aku tidak bisa mengekspos diriku. Aku telah menghancurkan gedung 88 Yang dan tanah terberkati istana kekaisaran. Aku tidak bisa bergerak dengan bebas di dataran utara. Mo Tan Sang lalu berkata, namun, bukankah tidak ada yang melihatmu secara langsung? Lagi pula saat ini, Dongfang Changfan juga sudah mati. Tidak ada yang bisa menyimpulkan identitasmu sebagai penghancur dari gedung 88 Yang dan tanah terberkati istana kekaisaran. Fang Yuan lalu menjawab, Dongfang Changfan memang sudah mati. Tapi satu orang mati bukan berarti tidak ada lagi yang bisa melakukan hal yang serupa. Karena itu aku tidak mau bertindak gegabah. Mendengar itu, Lang Ya pun ikut bicara. Nak, bukankah kau adalah masterku dari jalur kebijaksanaan? Mengapa kau tidak gunakan saja jalur kebijaksanaanmu untuk mencegah orang lain untuk menyimpulkanmu? Kau harusnya tahu bahwa ada banyak guru dari jalur kebijaksanaan yang mampu melakukan hal itu. Mendengar ini, Fang Yuan tertawa getir. Faktanya selama ini Fang Yuan mengaku memiliki kemampuan dari jalur kebijaksanaan, tapi semua itu hanyalah bualan. Jika bukan karena guru kebijaksanaan peringkat 9, serta karakteristik khusus dari tubuh zombie miliknya, mana mungkin Fang Yuan bisa menyempurnakan begitu banyak resep. Tapi sekarang Fang Yuan tidak mungkin bisa mengatakan semua itu. Jadi, dia beralasan. Jalur kebijaksanaan pun memiliki banyak cabang. Ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Sayangnya, aku hanya pandai dalam menyimpulkan resep dan aku sangat buruk dalam bidang yang lain. Karena itu, aku harus berusaha keras jika ingin menyembunyikan identitasku dengan menggunakan jalur kebijaksanaan. Selain itu, saat ini ada Ma Hongyun dan Zhao Lianyun yang adalah saksi hidup. Mereka berdua melihatku serta He Laolan di dalam istana kekaisaran. Aku khawatir kalau mereka telah memberitahu Qin Baisheng tentang diriku. Jika demikian, maka semuanya akan menjadi semakin sulit. Kini Lang Ya mengerti situasi dari Fang Yuan.
Lalu, karena Fang Yuan sudah menyinggung tentang Qin Bai Sheng, Mo Tan Sang ikut menyahut lagi. Qin Bai Sheng ya? Mungkin itu akan menjadi sedikit merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga kebijaksanaan. Belum lama ini, aku mendengar bahwa dia merekrut para Master Gu Immortal dan meminta perilisan untuk membentuk sumpah laut dengan mereka. Bahkan, klan Ye Liu pun ditarik olehnya. Tentu mereka bergabung tanpa paksaan, karena Qin Bai Sheng juga membagikan warisan yang ia dapatkan pada mereka yang mau bergabung. Belum lagi, dia katanya juga mengadakan lelang besar-besaran di tanah terberkati miliknya. Tujuannya adalah untuk meraup banyak keuntungan. Fang Yuan lalu menjawab, "Benar, Qin Bai Sheng memang orang yang bijak. Dia tahu kapan harus maju dan mundur. Dia dapat beradaptasi dengan keadaan dan memiliki cara penyelesaian yang luar biasa. Dia tidak hanya punya otot, tapi juga menggunakan otak. Aku tidak bisa melakukan apapun tentang dia saat ini. Karena itu, lebih baik untukku memikirkan hal yang lain. Aku ingin bertanya, apakah kalian punya petunjuk tentang Gu Ulat Sutra Teratai Putih Raksasa?" tanya Fang Yuan. Namun sayang sekali, Lang Ya ataupun Mo Tan Sang tidak sama sekali memiliki petunjuk tentang itu. Lang Ya lalu berkata, "Nak, Gu itu diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sementara tubuh utamaku saja hidup di era Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan The Great Sun. Saat Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral baru bangkit, saat itu aku sudah terkurung di dalam tanah terberkati ini. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa memiliki petunjuk tentangnya? Jika kau bertanya tentang gerakan pembunuh dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, aku masih memiliki beberapa. Salah satunya adalah gerakan pembunuh untuk menyembunyikan penampilan dan menghindari pengejaran musuh." Mendengar pernyataan terakhir dari Lang Ya, itu membuat mata Fang Yuan berbinar. "Tunggu, apa kau memiliki gerakan pembunuh wajah familiar yang legendaris itu?" Fang Yuan bertanya-tanya. Dulu pernah ada cerita tentang Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dengan gerakan pembunuhnya yaitu wajah familiar. Cerita itu sangat melegenda karena gerakan pembunuh ini bukan tipe ofensif ataupun tipe defensif. Namun, gerakan ini dapat membunuh 2 ahli di peringkat 8. Padahal saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri masih di peringkat 6. Bayangkan, gerakan pembunuh dari seorang Gu Immortal peringkat 6 dapat membunuh 2 orang Gu Immortal di peringkat 8. Bagaimana kejadiannya? Sesungguhnya, gerakan pembunuh ini hanya dapat merubah diri seseorang menjadi sama seperti orang yang dikenali oleh targetnya. Dan ketika itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri pernah menipu Gu Immortal peringkat 8, Deng Zuoyan, dengan mengubah dirinya menjadi Wan Chesen, sahabat karib dari Deng Zuoyan. Karena penyamaran itu, akhirnya Deng Zuoyan mengizinkan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri untuk masuk ke dalam tanah terberkatinya. Lalu, seperti yang kita tahu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu jelas mengambil sebagian besar harta milik Deng Zuoyan dan kemudian melarikan diri. Setelah tahu bahwa ada banyak hartanya yang hilang, Deng Zuoyan mendatangi Wang Chesen dan meminta pertanggungjawabannya. Karena Deng Zuoyan tahu bahwa orang yang terakhir masuk adalah Wan Chesen. Namun Wang Chesen bukan pelakunya. Jadi, sampai detik terakhir dia terus mengelak. Pada akhirnya, Wang Chesen siap menerima 3 pukulan dari Deng Zuoyan untuk menunjukkan ketulusan hatinya bahwa dia bukanlah pelakunya.
Pada 2 pukulan pertama, Deng Zuoyan menggunakan seluruh kekuatannya. Sementara Wan Chezhen benar-benar terluka parah, tapi dia tidak menghindar. Kemudian saat pukulan ketiga, Deng Zuoyan melihat sampai akhir, namun Wang Chezhen hanya menutup mata. Jadi pada akhirnya Deng Zuoyan sedikit menahan pukulan ketiganya. Hingga akhirnya Wan Chezhen terkapar. Meskipun pukulan ketiga itu ditahan, tetap saja Wan Chezhen terluka parah. Deng Zuoyan menyadari bahwa bukan sahabatnya inilah yang mencuri. Maka pada akhirnya dia pun merasa bersalah karena telah meragukan sahabatnya sendiri. Segera Deng Zuoyan membawa Wan Chezhen untuk masuk ke dalam tanah terberkatinya dan kemudian mengobatinya. Sayangnya, Wan Chezhen tidak ingin melihat sahabatnya itu terpuruk dan merasa bersalah. Jadi, dia diam-diam memutuskan keluar dari tanah terberkati milik Deng Zuoyan. Namun rupanya, ini juga adalah sebuah keputusan yang salah. Karena setelah itu Yang Mulia Iblis Surga Pencuri datang dan menyamar sebagai Wang Chezhen yang sedang terluka. Di sana, Yang Mulia Iblis Pencuri meminta pertanggungjawaban dari Deng Zuoyan dengan mengatasnamakan Wang Chezhen yang terluka. Pada akhirnya, dia mengambil sebagian besar kekayaan dari Deng Zuoyan, sampai fondasi dari Deng Zuoyan pun menjadi tidak stabil. Tidak lama setelah itu, Deng Zuoyan menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di tanah terberkatinya. Tapi karena pondasinya sudah goyang, pada akhirnya Deng Zuoyan menemui ajal karena kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang ia hadapi. Mendengar berita tentang kematian sahabatnya, Wan Chezhen pun kini terpuruk. Lukanya saat ini belum pulih, dan karena itu kondisinya menjadi semakin parah. Tidak lama setelah itu, Wan Chezhen akhirnya menyusul sahabat karibnya dan bertemu dengan Dewa Yama. Inilah akhir dari legenda itu, bahwa Yang Mulia Iblis Surga Pencuri membunuh 2 orang peringkat 8, sementara dia masih peringkat 6 tanpa melakukan pertarungan, dan dia juga mendapatkan banyak keuntungan. Mengingat semua cerita ini, Fang Yuan pun menjadi semakin bersemangat karena memang akan sangat menguntungkan jika Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh wajah familiar. Tapi sayangnya Langya mencibir. "Apa kau gila? Mana mungkin aku memiliki gerakan pembunuh itu? Bahkan jika aku memilikinya pun, aku tidak akan memberikannya padamu. Lagi pula, itu adalah gerakan pembunuh di tingkat immortal. Itu bukan sesuatu yang bisa kutawarkan dengan cuma-cuma padamu. Saat ini, aku memiliki gerakan pembunuh tingkat fana. Namanya adalah wajah asing. Gerakan pembunuh ini adalah versi awal dari wajah familiar. Dan gerakan ini sudah cukup bagus untuk menipu banyak mata yang mengawasimu." Mendengar itu, Fang Yuan masih tampak antusias. "Oh, kalau begitu, apa yang kau inginkan sebagai gantinya?" Langya lalu menjawab, "Kau memang cepat mengerti. Maka akan kukatakan padamu bahwa dahulu ke-12 bangunan awanku diisi dengan masing-masing 1 binatang buas kuno. Tapi karena serangan para Gu Immortal bajingan itu, 1 dari mereka mati dan 2 terluka parah. Karena itu, aku hanya punya 9 yang tersisa. Jika kau bisa mendapatkan binatang buas kuno untukku, maka aku akan membelinya dengan harga pasar. Serta aku akan memberimu bonus, yaitu gerakan pembunuh wajah asing yang tadi kusebutkan." Mendengar ini, Fang Yuan pun segera mengangguk. Ekspresinya tetap tampak dingin.
Meskipun di dalam hati dia itu sangat gembira. Lalu kemudian Fang Yuan berbalik dan berkata, "Jika itu adalah permintaanmu, maka aku akan pergi mencarinya." Fang Yuan pun kemudian meninggalkan tanah Langya. Setelah itu, Fang Yuan sampai lagi di Gunung Danghun. Di sana dia bertemu dengan Tai Baiyunseng. Fang Yuan lalu memberikan 2 gu milik Tai Baiyunseng yang sebelumnya dijadikan jaminan. Setelah itu, Fang Yuan mengantarkan Tai Baiyunseng untuk pergi ke Laut Utara. Kali ini, Tai Baiyunseng harus memenuhi janjinya bersama dengan hiu setan. Mereka akan pergi menjelajahi tanah terberkati Yulu. Sementara, untuk Fang Yuan sendiri, dalam beberapa waktu ke depan, dia memilih untuk fokus mengupgrade gerakan pembunuh miliknya. Lalu, untuk sekarang kita akan pergi melihat perjuangan dari beberapa orang tua di perbatasan benua tengah dengan perbatasan dari dataran utara. Mereka ini adalah perwakilan dari 10 sekte kuno yang bertugas untuk menyelidiki keadaan yang ada di dataran utara. Namun, mereka sudah berhari-hari belum juga menemukan jalan, di mana di depan mereka ada dinding yang begitu besar dan tidak bisa mereka lewati dengan mudah. Dinding ini adalah dinding batas dari setiap wilayah. Dinding batas wilayah itu adalah dinding yang terbentuk akibat perbedaan ki langit dan bumi yang ada di setiap wilayah. Maka, setiap wilayah akan memiliki dinding batas mereka masing-masing. Misalnya dinding dari benua tengah itu berwarna putih keemasan. Lalu dinding dataran utara berwarna kehijauan. Dinding perbatasan selatan itu berwarna ungu gelap. Lalu untuk dinding laut timur berwarna biru gelap, dan terakhir dinding dari gurun barat berwarna merah. Bagi Master Gu ataupun makhluk hidup yang lain, mereka itu kan tumbuh di suatu wilayah. Mereka akan mengalami tekanan dari wilayah tersebut. Mereka mulai beradaptasi dengan wilayah tersebut. Tapi, tekanan itu tidak akan sama untuk setiap makhluk hidupnya, karena semakin besar kekuatan dari makhluk hidup itu, maka semakin besar pula tekanan yang akan mereka alami. Alasan mengapa karavan itu hanya diisi maksimal oleh Master Gu peringkat 5, ini bukan hanya karena Gu Immortal tidak mau bergerak ya, tapi karena mereka itu tidak bisa melintasi dinding batas dengan mudah. Hanya mereka yang ada di tingkat fana yang dapat melintasi perbatasan dengan jauh lebih mudah. Sedangkan untuk para immortal, mereka akan mengalami ujian yang jauh lebih berat. Semua itu terjadi karena perbedaan ki surga dan ki bumi, yang kemudian membuat Gu Immortal tidak bisa menggunakan kekuatan mereka dengan maksimal. Selain itu, Master Gu Immortal juga akan mengalami tekanan yang sangat besar. Sementara untuk makhluk hidup di tingkat fana, mereka relatif mengalami tekanan yang lebih kecil. Bahkan bagi mereka yang hanya hidup sebagai makhluk hidup biasa, tanpa kekuatan, mereka dapat melewati perbatasan wilayah dengan mudah tanpa mengalami penindasan. Ini juga menjadi alasan mengapa Fang Yuan di kehidupan sebelumnya bisa menjelajahi kelima wilayah. Karena saat itu kultivasi Fang Yuan itu memang bergerak dengan sangat lambat. Dia bisa berpindah-pindah wilayah dengan bebas. Meskipun dia masih akan mengalami penurunan tingkat kultivasi di awal-awal dia berpindah wilayah. Lalu kemudian setelah beberapa waktu beradaptasi, kekuatannya akan kembali. Ya sama seperti cerita Fang Yuan ketika pergi ke dataran utara. Pada titik ini sungguh kita ditunjukkan lagi bahwa apa yang Fang Yuan lakukan saat ini itu memang hanya bisa dilakukan oleh Fang Yuan saja. Mulai dari berpindah-pindah wilayah dengan mudah karena dia memiliki gu perjalanan abadi serta gu gerbang bintang. Lalu kemudian menyempurnakan resep
karena Fang Yuan memiliki tubuh zombie dan dia membawa Gu kebijaksanaan peringkat 9. Andaikan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka Fang Yuan juga tidak akan bisa melakukan itu. Jika bukan karena Fang Yuan atau bukan atas izin Fang Yuan, orang-orang itu tidak akan bisa melakukan apa yang bisa Fang Yuan lakukan. Contohnya seperti Helloulan yang berpindah dari dataran utara ke benua tengah dengan mudah karena dia menggunakan Gu perjalanan abadi pada awalnya, lalu kemudian membuat Gu gerbang bintang. Kalau itu tanpa seizin Fang Yuan, maka semua itu tidak mungkin terjadi. Nah, sama seperti orang-orang tua ini, mereka terus berusaha untuk pergi ke dataran utara. Mereka mencoba sekuat tenaga menerobos 2 dinding yang sangat kuat. Selama beberapa hari ini, mereka terus menyusuri dinding dan mencari titik terlemahnya. Dan pada hari ini adalah saat di mana mereka akhirnya menemukan titik terlemah dari dinding itu. Pada akhirnya, mereka pun menggunakan gerakan pembunuh mereka untuk membuka jalan. Lalu, mereka mulai maju dan menerobos dinding tebal itu. Dengan penuh perjuangan, mereka berjalan kaki seperti manusia fana. Dan setelah setengah hari berlalu, akhirnya mereka bisa mencapai dinding dari dataran utara. Ini belum selesai. Mereka terus berjalan dan mencari rute terpendek. Sampai saat senja hampir tiba, mereka akhirnya berhasil keluar dari kedua dinding itu. Wajah mereka benar-benar terlihat pucat. Hanya Feng Jiuge yang masih bisa berdiri tegap, sementara yang lainnya sudah terhuyung-huyung dan hampir tersungkur. Melihat kekuatan mereka yang terkuras habis, Feng Jiuge memerintahkan agar semua orang beristirahat dulu saat ini. Sebelum nanti pada akhirnya, mereka akan melanjutkan penyelidikan. Target mereka saat ini tidak hanya mengetahui apa yang terjadi pada gedung 88 Yang dan Istana Kekaisaran, tetapi target mereka juga adalah mendapatkan Gu Immortal sebagai kompensasi perjuangan mereka hari ini. Itulah cerita dari para orang tua yang berjuang keras untuk melewati batas antar wilayah. Sementara itu, di sisi lain, di dalam sebuah gua, terlihat terbaring sebuah tubuh dari seorang Master Gu peringkat 5. Tubuhnya penuh dengan luka yang sangat banyak dan kini sudah mulai membusuk. Jika diperhatikan lagi, pemilik tubuh itu tidak lain adalah Fang Zeng. Semua ini adalah akibat dari penggunaan Gu Indra Darah yang Fang Zeng gunakan sebelumnya. Dan selain Fang Zeng, di sana juga terlihat He Feng Yang yang saat ini sedang bicara dengan seekor kutu, di mana kutu itu tidak lain adalah Tian He. He Feng Yang bertanya, "Jadi kamu ingin aku menghidupkan anak ini?" Tian He menjawab, "Benar Tuan, saya ingin Anda melakukannya." He Feng Yang menghela nafas. Menyembuhkan luka luar anak ini sangatlah mudah. Tapi apa kau sungguh sudah yakin kau akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tubuh yang ideal untukmu? Tubuh anak ini memiliki bakat kelas A dan sudah ada di peringkat 5. Ditambah dengan kondisi jiwanya yang sangat lemah, dia adalah wadah yang paling bagus untukmu, kata He Feng Yang sekali lagi. Mendengar ini, Tian He menghela nafas. Dia lalu berkata, "Rencana awal saya memang untuk mendapatkan tubuh dari anak ini. Tapi sekarang saya merasa enggan dan bersalah jika sampai melakukannya. Meski dia adalah pemilik garis keturunan dari generasi pertama Gu Yue, namun dia memanggil saya Tuan dan dia selalu mempercayai saya. Dari berbagai sudut, dia tidak ada bedanya dengan saya di masa lalu. Dan jika saya mengambil alih tubuhnya, maka saya merasa tidak akan bisa menghadapi diri saya sendiri di masa depan." Mendengar itu, He Feng Yang menghela nafas. Dia lalu mengangkat tangannya dan menyentuh dahi dari Fang Zeng.
Segera aura kehidupan mengalir dan menyembuhkan seluruh luka milik Fang Zheng dalam sekejap. Sekarang aku sudah menyembuhkan tubuh fisik anak ini, dan aku juga sudah menstabilkan jiwanya. Tapi karena kau adalah bawahanku dan kau sudah melakukan banyak hal untukku, aku ingin memberimu kesempatan sekali lagi untuk mempertimbangkan keputusan ini. Pikirkan baik-baik, apakah kau sungguh tidak mau mengambil tubuh anak ini? Kata He Fengyang yang kemudian berbalik. Sebelum pergi, He Fengyang berkata, tubuh anak itu sekarang sudah baik. Jiwanya pun sudah stabil, tapi untuk bisa bangun, kita masih harus menggunakan metode khusus yang hanya tetua Chan Yang yang bisa melakukannya. Sampai hari di mana tetua Chan Yang kembali, pikirkanlah baik-baik keputusanmu. Aku sungguh berharap kaulah yang menggunakan tubuh dari anak itu. Setelah mengatakan itu, He Fengyang pun pergi. Tuan, Tian He tampak getir ketika memanggil He Fengyang. Setelah itu, Tian He hanya memandangi tubuh Fang Zheng yang saat ini tampak diam dan tidak bergerak. Lalu kita akan beralih lagi. Sekarang kita akan kembali ke Fang Yuan, memeriksa upgrade apa saja yang sudah ia lakukan. Tapi sebelum itu, hal pertama yang kita lihat adalah Fang Yuan yang muntah darah. Dia kemudian keluar dari cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan kemudian berjalan dan duduk di atas sebuah jamur. Dia sungguh merasakan sakit yang sangat menyiksa di kepalanya. Tiap kali dia mencoba berpikir, rasa sakit itu akan semakin parah. Jadi pada akhirnya, Fang Yuan melepaskan semua pikirannya dan terdiam untuk beberapa saat. Ya, inilah efek samping dari penggunaan Gu kebijaksanaan. Meskipun sebelumnya belum pernah terjadi, bukan berarti tidak ada efek sampingnya. Dan inilah kali pertama Fang Yuan merasakan rebound dari Gu kebijaksanaan. Sungguh ini adalah sebuah kemalangan, tapi juga bisa disebut sebagai sebuah keberuntungan. Karena di sini, Fang Yuan mendapatkan sebuah pelajaran baru. Fang Yuan tahu bahwa tubuh zombinya tidak selalu menjamin dia akan bisa menggunakan cahaya dari Gu kebijaksanaan. Tapi sebelum ini, Fang Yuan sendiri telah berhasil menyempurnakan dan mengupgrade gerakan pembunuh miliknya. Lalu, alasan kenapa Fang Yuan berakhir seperti ini, semua itu karena dia mencoba menyempurnakan gerakan pembunuh baru dari jalur bintang. Padahal, dia sendiri belum punya resep sisa dari gerakan pembunuh itu. Alias, dia sungguh mencobanya mulai dari nol. Sayangnya ketika Fang Yuan melakukan itu, ada terlalu banyak kemungkinan yang muncul di kepalanya. Karena memang Fang Yuan sendiri belum mengembangkan jalur bintang. Jadi pada akhirnya otaknya lah yang menyerah dan beberapa jaringan di otaknya mulai putus. Ini menyebabkan dia merasakan sakit yang sangat mengerikan. Dengan begitu, sekarang Fang Yuan tahu bahwa menyempurnakan gerakan pembunuh dari nol tanpa dasar dari jalur itu bisa dikatakan benar-benar mustahil. Maka, Fang Yuan harus jauh lebih bijak lagi ke depannya. Sekarang, setelah selesai, kita akan lihat upgrade yang sudah dilakukan Fang Yuan sebelumnya. Upgrade yang pertama berasal dari gerakan pembunuh miliknya, yaitu pelindung rambut. Sebelumnya, ini adalah gerakan pembunuh Fang Yuan yang sangat berguna untuk pertahanan. Namun pelindung rambut tentu belum cukup kuat untuk menahan serangan dari Gu Immortal. Jadi Fang Yuan kemudian memodifikasinya dan menambahkan Gu Bulu Singa Emas peringkat 5 sebagai Gu inti dari gerakan pembunuh ini. Sehingga pelindung rambut itu kini berubah dari yang semula hitam seperti logam, kini berubah menjadi emas seperti bulu singa emas.
Kemudian untuk efisiensinya sendiri, bukan hanya tentang penampilannya saja yang meningkat, tapi daya tahannya pun meningkat hingga 150% untuk semua serangan. Lalu, khusus untuk serangan dari jalur logam, pertahanan dari pelindung rambut ini bahkan meningkat hingga 200%. Melihat pencapaiannya itu, Fang Yuan pun tampak puas. Lalu, karena penampilan dari pelindung rambut ini sekarang berubah, Fang Yuan kemudian menamainya sebagai armor bulu singa. Kemudian, upgrade yang kedua adalah gerakan pembunuh debu bintang bor es. Kali ini kekuatan dari debu bintang bor es telah meningkat hingga 5 kali lipat. Namun untuk namanya tetap sama. Setelah menyempurnakan dua gerakan pembunuh itu, Fang Yuan juga melakukan transaksi di toko kuning. Dia sesungguhnya mengincar sepasang sayap dari kelelawar kuno. Ini merupakan jenis binatang buas kuno. Dia ingin meningkatkan kemampuan dari gerakan pembunuh sayap kelelawar ilusi. Lalu, karenanya, Fang Yuan melakukan transaksi ini. Sebenarnya, dia sudah hampir mendapatkan sepasang sayap itu dengan harga 3,5 butir esensi abadi, di mana sebelumnya dipasang harga oleh penjualnya 4,5 butir esensi abadi. Namun kemudian, si Lei tiba-tiba datang. Si Lei adalah ahli dari Sekte Perang Abadi. Dia ikut campur tangan dan membuat Fang Yuan menaikkan tawarannya hingga hampir 3 kali lipat. Pada akhirnya, Fang Yuan pun mendapatkan bangkai binatang buas kuno itu dengan harga 9,5 butir esensi abadi. Jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Ini sungguh merupakan kerugian untuk Fang Yuan. Tapi, dia masih membutuhkan sayap kelelawar itu. Jadi pada akhirnya, meskipun mahal dia tetap membelinya. Namun, karena kerugian ini, Fang Yuan menyimpan dendam pada si Lei. Dia bersumpah, dia pasti akan membuat perhitungan dengan si Lei di masa depan. Kemudian, setelah mendapatkan sepasang sayap kelelawar itu, Fang Yuan langsung masuk ke dalam gua. Dia mulai mentransplantasikan sayap kelelawar itu ke tubuhnya. Proses ini sungguh sangat menyakitkan. Namun Fang Yuan terus bertahan hingga prosesnya selesai. Proses itu memakan waktu cukup lama. Dan setelah hari berganti, Fang Yuan akhirnya keluar dari puncak Gunung Danghun. Dia kemudian melakukan uji coba pada sayap barunya. Fang Yuan merentangkan sayap itu. Namun lucunya, sayap itu tidak lebih panjang dari lebar tangan Fang Yuan. Jika dilihat, panjang bentangan sayap itu hanya setengah dari bentangan tangan Fang Yuan. Jadi justru sayap itu terlihat mungil. Namun Fang Yuan tidak peduli dengan penampilan itu. Dia lebih peduli pada performa yang ia dapatkan. Kemudian, Fang Yuan langsung test drive. Dan sungguh, saat ini kecepatannya meningkat hingga 2 kali lipat dari kecepatan kelelawar sayap ilusi miliknya sebelumnya. Artinya, pengembangan yang dibuat Fang Yuan ini sukses besar. Belum lagi jika dibandingkan, rupanya kecepatannya ini hampir menyamai kecepatan dari Gu Immortal Jejak Gelombang. Padahal gerakan pembunuh ini hanya ada di tingkat fana, sedangkan jejak gelombang adalah Gu Immortal. Menyadari semua itu, Fang Yuan pun kini tampak puas. Lalu, selama dia test drive, Fang Yuan juga melihat seluruh tanah terberkati miliknya. Di sana ada banyak sekali tumbuhan yang tumbuh subur dengan binatang yang terus berlarian. Saat ini, karena apertur milik Fang Yuan sendiri sudah mati, maka tempat ini adalah investasi satu-satunya miliknya. Maka Fang Yuan mulai berpikir untuk merawat supaya tanah terberkati ini nanti berguna untuk dirinya di masa depan. Setelah selesai memikirkan semua itu, Fang Yuan kembali terbang ke Gunung Danghun. Saat sampai di puncaknya, Fang Yuan tahu
bahwa dia masih bisa meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ke titik maksimal. Namun, jika dia mau melakukan itu, maka dia harus mendapatkan lagi 2 pasang sayap kelelawar yang merupakan binatang buas kuno. Namun mendapatkan mayat binatang buas kuno itu sangatlah sulit, jarang muncul di toko kuning. Jadi, Fang Yuan kembali menelusuri ingatannya. Dia kembali mengingat suatu tempat. Nama tempat itu adalah Gua Surga Langit Berbintang. Tempat ini adalah tanah terberkati yang ada di langit dan merupakan peninggalan dari seorang Master Gu Immortal peringkat 8 dari jalur bintang. Di dalam Gua Surga ini ada banyak sekali binatang buas kuno. Salah satunya adalah kelelawar bintang iblis. Ini adalah salah satu jenis kelelawar kuno yang sangat cocok untuk dijadikan target Fang Yuan. Namun, tempat itu saat ini masih ada tinggi di langit. Sedangkan di masa depan, dia akan hancur dan kemudian jatuh ke benua tengah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sendiri adalah pemimpin dari sekte sayap darah. Lalu, saat keruntuhan dari Gua Surga Langit Berbintang itu, Fang Yuan mengirimkan banyak anggota dari sekte sayap darah untuk menjelajahi tempat ini. Tentu, Fang Yuan juga meninggalkan wasiat di dalam diri mereka. Jadi Fang Yuan dapat memantau dan memberikan arahan pada mereka. Sehingga kemudian sekte sayap darah mendapatkan banyak keuntungan. Karena itu, Fang Yuan saat ini juga memiliki ingatan dan gambaran dari Gua Surga Langit Berbintang. Selama Fang Yuan memiliki gambaran itu, artinya Fang Yuan dapat pergi ke sana. Dia bisa menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Meskipun saat ini tempat itu belum runtuh. Maka Fang Yuan sekarang sudah mengambil keputusan. Dia berniat mendapatkan 2 pasang sayap kelelawar bintang iblis untuk menyempurnakan gerakan pembunuhnya ini. Lalu, dia juga akan melihat apakah dia punya kesempatan untuk mendapatkan beberapa binatang buas kuno untuk memenuhi pesanan dari Langya. Ya, kalau semuanya berjalan lancar, maka ini sama saja sambil menyelam minum air. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Fang Yuan pun akhirnya membuat keputusan. Kemudian, untuk pergi ke sana, Fang Yuan tidak mungkin berangkat sendiri, karena memang terlalu berbahaya. Jadi kali ini, dia memanggil sekutunya, yaitu He Loulan. Sementara untuk 2 orang lainnya, yaitu Tai Baiyunseng dan Peri Lisan, keduanya tidak bisa bergabung. Tai Baiyunseng saat ini sedang memenuhi janjinya dengan hiu setan. Sementara Peri Lisan, dia sedang melakukan transaksi dengan Qin Bai Sheng untuk membuat sumpah laut. Jadi, pada akhirnya Fang Yuan hanya akan pergi bersama dengan He Loulan. Lalu, karena mereka adalah sekutu, ini akan menjadi sebuah bisnis, di mana keuntungan akan dibagi 60 untuk Fang Yuan sebagai pemilik sumber informasi, sementara 40 untuk He Loulan yang berperan sebagai bantuan. Kemudian tidak lama setelah itu He Loulan datang ke Gunung Danghun. Fang Yuan pun langsung menjelaskan kondisi dari Gua Surga Langit Berbintang. Dia juga menjelaskan beberapa rencana yang akan mereka jalankan. Setelah 3 hari berlalu, kini mereka telah siap untuk berangkat. He Loulan masuk ke apertur Fang Yuan dan Fang Yuan menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Dengan memanfaatkan gambaran dari ingatan sebelumnya, Fang Yuan mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Namun, dalam percobaan pertama, dia gagal. Pun sama untuk percobaan yang kedua, dia gagal. Kok bisa? Semua itu karena gambaran di dalam ingatan Fang Yuan itu berdasarkan Gua Surga yang sudah runtuh. Jadi, ketika gambarannya tidak sama, maka mereka tidak bisa pergi. Meskipun mereka menggunakan Gu Perjalanan Abadi
dan membuang esensi abadi begitu saja. Namun tenang, Fang Yuan masih punya banyak gambaran di benaknya. Dia terus mencobanya. Setelah belasan kali percobaan atau setelah membuang belasan esensi abadi, Fang Yuan akhirnya berhasil pergi menuju ke gua surga langit berbintang. Saat ini Fang Yuan dan He Loulan melihat sekeliling. Mereka melihat ada banyak pohon besar yang tingginya bisa puluhan meter. Tempat ini di dalam gua surga langit berbintang? Tanya He Loulan. Benar, ayo pergi dan periksa area ini. Aku ingin membunuh kelelawar bintang iblis. Seharusnya mereka ada di dekat sini, kata Fang Yuan. Mereka pun mulai berjalan. Meskipun sebenarnya tidak tahu mereka harus berjalan kemana. Sambil jalan, mereka berdua terus menggunakan gu investigasi mereka. Tapi, anehnya tidak ada tanda apapun. Ini sudah 5 menit berlalu. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, kata He Loulan. Aku setuju. Kita sudah berjalan untuk beberapa saat, tapi tidak menemukan satupun binatang buas. Malah saat ini mulai muncul kabut yang semakin tebal. Kemanapun kita berjalan, semuanya terlihat sama, kata Fang Yuan sambil mengangguk. Kalau begitu ayo kita coba terbang, He Loulan mengusulkan. Kemudian mereka pun terbang, dan setelah melewati puncak pohon, mereka hanya bisa melihat bentangan pohon yang tak berujung. Bahkan langit pun terlihat sepi. He Loulan tiba-tiba merasa merinding. Mungkin terbang pun bukan ide yang bagus. Kita menjadi terlalu menonjol di sini, dan mungkin akan memancing kelompok binatang buas. Ayo turun. Ya, jawab Fang Yuan. Akhirnya keduanya pun memilih turun dan menyusuri jalan. Tapi, selama mereka berjalan, kabut pun menjadi semakin tebal. Bahkan mereka mulai tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Saat ini, pandangan mereka bahkan kurang dari 1 meter. Apa ini? Apa roh surgawi sudah menyadari keberadaan kita? He Loulan bertanya-tanya. Aku pun tidak tahu, jawab Fang Yuan yang masih mencoba memahami keadaan di sana. Memang bahwa setelah Fang Yuan menjadi zombie, pikirannya pun bergerak semakin lambat. Jadi perlu waktu untuk Fang Yuan memahami semua ini. He Loulan kemudian berkata lagi, apa kau tidak punya metode dari jalur kebijaksanaan untuk menyimpulkan jalan? Sayangnya tidak. Aku memang mempelajari jalur kebijaksanaan, tapi tidak ada di antara mereka yang dapat menyimpulkan arah. Bagaimana denganmu? Apa kau punya gerakan pembunuh dari jalur investigasi? Tanya Fang Yuan. Jelas aku tidak punya. Tapi aku punya gerakan pembunuh ofensif. Ayo coba saja. Tiba-tiba He Loulan mengaktifkan gu miliknya, dan Qi meledak dari tubuhnya. Segera He Loulan dikelilingi aura seperti jiwa manusia yang bentuknya seperti He Loulan sebelum berubah menjadi wanita. Ini adalah gerakan pembunuh yang dulu juga pernah digunakan oleh He Loulan saat ada di Istana Kekaisaran. Kini tubuh He Loulan diselimuti oleh jiwanya dan dia mulai menyerang sekitar. Setiap ayunannya membuat pohon-pohon di dekatnya tumbang. Fang Yuan sendiri, dia mundur dan memberi ruang untuk He Loulan. Lalu dalam sekejap pohon-pohon di sekitar mereka berdua kini sudah rata dengan tanah. Dan karena itu, perlahan kabut pun mulai menghilang. Fang Yuan lalu kembali mendekati He Loulan dan berkata, sepertinya kabut tadi diciptakan oleh pohon-pohon ini. Mungkin nanti saat kita kembali, kita harus menanamnya beberapa di dalam tanah terberkati kita. Tentu itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita di masa depan. He Loulan pun mengangguk. Tanpa kau beritahu pun aku sudah punya niat begitu. Lalu kemudian tiba-tiba terlihat pergerakan dari atas gunung. Ketika diperhatikan, wujudnya adalah anjing dengan tubuh hampir sebesar bukit.
Selain itu, tubuh anjing itu juga terdapat bercak bintang yang mempesona. Fang Yuan mengenali binatang ini. Dia adalah anjing pemburu bintang. Sepertinya dia adalah penguasa gunung ini. Hellolan, aku ingin menyerahkannya padamu. Jika dia tidak terlalu kuat, cobalah tangkap dia hidup-hidup. Tapi jika memang terpaksa, kau boleh membunuhnya. Hah? Menangkapnya hidup-hidup? Hellolan mengerutkan kening. Sebenarnya dengan kemampuan Hellolan, dia bisa membunuh binatang buas kuno dengan mudah. Tapi kalau menangkapnya, tingkat kesulitannya akan jauh berbeda, bahkan beberapa kali lipat. Kemudian Fang Yuan berkata lagi, "Tenang saja, aku pasti akan membayarmu beberapa esensi abadi sebagai gantinya." Mendengar itu, Hellolan pun kemudian menyeringai. Lalu dia mulai menyerang anjing itu. Pertarungan pun menjadi semakin memanas. Kemampuan dari anjing pemburu bintang tidak bisa diremehkan. Bahkan Hellolan pun cukup kewalahan. Dia sampai harus menggunakan gerakan pembunuhnya. Tapi dia juga harus hati-hati agar tidak membunuh anjing itu. Kemudian dari belakang, Fang Yuan sendiri ikut membantu Hellolan dengan gerakan pembunuhnya dan menyerang dari jauh. Perlahan tapi pasti, anjing itu menjadi kewalahan. Lalu saat dia mulai terpojok, tiba-tiba anjing itu melolong. Mendengar suara lolongan ini, dari puncak gunung turun 2 ekor anjing betina yang dalam sekejap datang ke tempat itu. Keduanya adalah binatang buas kuno. Dan melihat ini, Fang Yuan serta Hellolan mengerutkan kening. Mereka punya satu pikiran yang sama, yaitu lari. Bagaimanapun melawan 3 binatang buas kuno, itu akan menjadi kerugian bagi mereka meskipun mereka bisa menang. Tapi jika memang mereka masih punya kesempatan untuk lari, jelas mereka akan memilih lari. Karena mereka tidak tahu medan di sekitar sini. Bisa jadi setelah melawan ketiga binatang buas kuno itu akan muncul binatang buas kuno yang lain. Tidak ada yang tahu. Maka untuk lebih baiknya mereka memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan ini dan lari. Keduanya dengan cepat menjauh, tapi anjing-anjing itu terus mengejar. Baru setelah sekitar 10 li atau sekitar 5 km berlari, anjing itu pun berbalik dan tidak lagi mengejar mereka berdua. Kini, Fang Yuan dan Hellolan akhirnya berhenti di sebuah pohon yang besar. Mereka di sana beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini. Nah, itulah perjalanan dan kisah hidup Fang Yuan untuk hari ini. Petualangan baru akan dimulai di dalam gua surga langit berbintang. Kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya. Sebelumnya sorry banget, ini sariawan jadi ngomongnya agak slowly. Dan semoga masih tetap nyaman. See you again di next video dan bye.